Karena UMP ini penting jika ada power imbalance antara tenaga kerja dan pemberi kerja. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Pemerintah Republik Indonesia finally mengumumkan kenaikan UMP nih Sobat TCID. Seperti biasa ya, kalau udah mulai masuk akhir tahun selalu ada pengumuman bahwa ada kenaikan atau penyesuaian upah minimum provinsi atau mungkin upah minimum sektoral or maybe upah minimum kota dan juga kabupaten gitu. Untuk tahun 2025 kenaikannya sudah diketok palu, diumumkan juga langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nilainya nih 6,5% gitu Sobat TCID. Beberapa daerah sih ada yang lebih dari 6,5%, apalagi yang punya upah minimum sektoral gitu ya. DIY for the first time punya upah minimum sektoral gitu untuk beberapa sektor begitu, dan akhirnya kenaikan gajinya lumayan tuh. Tapi soal kenaikan gaji ini tuh dalam tanda petik lumayan bikin tidak melegakan karena di tengah adanya kenaikan upah sebesar 6,5%, daya beli masyarakat lagi turun dan harga-harga semuanya serba naik nih Sobat TCID. Jadi, apakah angka 6,5% ini tuh sudah ideal untuk tetap menjaga daya beli dan juga konsumsi rumah tangga yang sebenarnya adalah backbone dari pertumbuhan PDB Indonesia? Kita bakal discuss soal ini di Suara Akademia, and for this episode kita bakal discuss sama Mas Krisna Gupta. Di WhatsApp sih ngomongnya saya lagi nih gitu. Mas Krisna, apa kabar Mas? Halo Mas Syarif, apa kabar? Baik, thank you. Gimana kabarnya? Baik juga. Anyway, Mas Krisna, kita mulai dari pengumuman dulu Pak Presiden nih ya, obrolan kali ini nih, ketika ngumumin 6,5% gitu untuk kenaikan UMP di tahun 2025. What comes to your mind nih Mas, ketika akhirnya 6,5% gitu? Oke, menurut saya sih yang mengejutkan bukan 6,5%-nya, tapi fakta bahwa diungkapkan oleh Presiden. Em, Oke. ini menurut saya baru ya. Saya diskus juga sama salah satu pakar di Twitter nih, di X ya, si Hmm. Mbak Nabila Izati ya. Yep. Dia juga sama kagetnya. Kenapa? Karena UMP dan UMK itu kan didiskus oleh daerah sebetulnya Yep. lewat Dewan Pengupahan. Jadi di Dewan Pengupahan ini ketemulah buruh dan representasi dari perusahaan gitu ya. Nah, dari situ baru ditetapkan oleh gubernur untuk provinsi dan kepala kepala daerah di kota ya, kabupaten untuk UMK kan gitu. Hmm. Jadi ketika Presiden bilang 6,5% tuh saya soalnya gini, di daerah itu kan naiknya beda-beda ya. Ada daerah yang Betul. naiknya tinggi, ada yang rendah. Jadi pas Presiden ngumumin satu. Kedua, 6,5% untuk semuanya. Itu tuh menurut saya cukup mengagetkan, mengejutkan ya. Karena berarti variasi antar provinsinya nggak ada dong. Betul. Apakah semua provinsi naik 6,5? Itu aneh menurut buat saya gitu ya. Hmm. Dan sampailah akhirnya kalau saya lihat aturan yang baru tuh. Benar, ada angka 6,5% itu. Jadi ini menurut saya approach baru ya, sesuatu yang cukup mengejutkan nih buat saya. Artinya apa? Kalau dilihat dari situ berarti Dewan Pengupahannya sebenarnya bisa 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 mendiskus ya naik atau enggak, Hmm. tapi naiknya udah dipatok 6,5%. Jadi saya tuh nggak ngerti ya ini apa yang didiskus kalau sama Presiden tuh dinaikin 6,5% gitu. Nah, Hmm. jadi sudah jelas ini menurut saya salah satu tanda-tanda centralized ya, sentralisasi dari kewenangan yang tadinya cukup desentralized gitu ya, masyarakat Ya. sipil yang menentukan gitu ya, Dewan Pengupahan ini sekarang jadi pemerintah pusat pula. Jadi ini cukup mengagetkan, bukan 6,5%-nya ya. Nah, terus apakah 6,5% ini mengejutkan atau tidak? Jujur li, menurut saya ini cukup ini ya, lebih tinggi dibanding situasi saat ini, let's say gitu ya. Hmm. Kita benar bahwa pertumbuhan ekonomi kan naiknya kemarin tuh triwulan 3 sekitar 4,95% lah ya. Ya. Berarti upah nominal ini naiknya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi gitu. Ya. Bisa jadi hal baik, artinya part of wage yang masuk ke buruh berarti lebih tinggi dari keseluruhan pertumbuhan, artinya Ya. pertambahan ini diambil dari orang lain, maksud bukan dari Betul. orang lain, maksudnya dari faktor produksi yang lain Faktor kan lain. gitu. Ya. Mm-mm. Tapi mengingat pertumbuhan real wage itu sebenarnya sekarang like sekitar 3%-an, sebenarnya dibanding untuk tenaga kerja yang dibayar tidak UMR, ini definitely tinggi menurut saya. Hmm. Itu karena memang saat ini pertumbuhan real wage kita di lapangan itu
Ada laporan baru nih dari World Bank. Baru aja launching kemarin. Ya, Pas, untung hari ini nih kita ya apa rekamannya. namanya podcastnya saya bisa baca itu Ya. dulu ya. Dan ya memang cukup stagnan saat ini peningkatan apa namanya wage ya upah buruh secara agregat gitu. Hmm. Jadi tentu saja buat buruh yang bekerja formal saat ini sudah punya pekerjaan ini jelas sesuatu yang baik buat mereka. Kalau kita berbicara soal tadi centralized dan decentralized nih, Mas Krisna, mungkin banyak Hmm. orang yang nanya gitu ya, emang kenapa kalau centralized, nggak decentralized nih? Jawabannya Ya, apa tuh? biasanya gini, khas jawaban pemerintah adalah em, eh, sebenarnya nggak lagi ini persisnya ya, tapi kalau saya boleh santai aja bilangnya, saya lebih tahu apa yang kamu butuhkan daripada kamu tahu dirimu sendiri, gampangnya Hmm, gitu. Jadi kita didirect oleh si apa namanya pemerintah pusat yang ya. jadi terlepas dari apakah direksi ini lebih baik atau tidak. Hmm, Em, ini bagi orang yang tadinya orang-orang decentralized nih di ya, si Dewan Pengupahan ini ya berarti power yang ada di mereka istilahnya diserahkan ke pusat gitu. Mereka kehilangan some degree of power gitu ya. ya, Dibanding si pemerintah pusat yang sekarang gain some degree of power gitu. Tentu saja pertanyaannya apakah ini konstitusional atau tidak ya ya. ke sana arahnya nih saya juga nggak Hmm, tahu jujur li terus terang saya nggak tahu yang benar. Tapi buat saya ini kayaknya memang apa ya ke apa istilahnya tuh pemerintah tuh pingin memberi semacam kepastian gitu ya. Jadi hmm, dengan langsung dikeluarkan angka 6,5 semua orang know what to expect gitu tanpa harus melewati proses back and forth yang bisa jadi tidak begitu terprediksi hmm, gitu. Dari arah sana saya rasa ke situ arahnya dan memang sejak Undang-Undang Cipta Kerja dicetuskan ya sampai ya, disahkan secara cepat dan sebagainya memang ke sana arahnya bahwa pemerintah pusat tuh pengen jangan terlalu pengen semua tuh terprediksi gitu ya. ya, Sehingga bisnis bisa membuat keputusan dengan lebih baik. Ya, pengennya ke situ arahnya. ya. Understandable buat saya bagi pemerintah pusat ya. Kalau saya dari pemerintah pusat mungkin ini juga yang saya pikirkan gitu ya. Gimana caranya saya membantu supaya variability yang terlalu tinggi, yang terlalu volatile itu bisa ditekan gitu. Nah, tentu saja pembicaraan lain lagi, apakah ini sesuatu yang sesuai undang-undang atau tidak, konstitusional atau tidak, dan power yang diambil dari Ya. Dewan Pengupahan itu mereka rela nggak ngasihnya, that's Hmm. another point. Kita sekarang berbicara soal tadi 6,5% yang bisa dibilang lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nih, Mas Krisna ya. Pertumbuhan ekonomi kita melambat, mungkin bisa dibilang kayak masih lumayan Stagnan lah jauh ya. dari target pemerintah yang pengen 8% gitu. Yes, Tapi sangat jauh. berbicara soal kenaikan 6,5% ini adalah ideal apa enggak nih sekarang? Diskursusnya di situ tuh, Hmm. masyarakat ngomonginnya. Karena daya beli lagi turun nih dengan kenaikan 6,5% ini nih, dengan Hmm. banyak banget diskusi yang udah ada di internet gitu, Mas Krisna. Udah cukup belum 6,5% ini sekarang? Udah cukup untuk apa nih? Meningkatkan daya beli maksudnya. Let's say gini, sudah cukup menyenangkan publik belum? Kayaknya kalau seneng sih harusnya Oh, 100% ya kenaikan UMP. Tapi gini nih, sudah cukup belum menjawab permasalahan yang ada sekarang soal daya beli dan lain-lain gitu untuk 2025 aja dulu paling enggak. oke. Ya, ini pertanyaan yang bagus yang saya bisa mungkin menjawabnya bisa habis nih waktu podcastnya ya. Ah, Cuma simpelnya gini lah, Mas Syarif ya. Apakah kalau UMP naik, maka gaji kita otomatis naik atau enggak? Jadi gitu. ya. Menurut saya orang kebanyakan itu akan berpikir, oke, kalau pemerintah naikin gaji, maka gajiku naik, gitu ya. Hmm, Seperti halnya seolah-olah pemerintah itulah yang apa ya, karyawan kita ini semua karyawan pemerintah, seolah-olah tuh kayak gitu ya. betul. Jadi kalau pemerintah bilang naik 6,5%, maka gaji kita pasti naik 6,5%. Unfortunately, that's not the case. Nggak semudah itu ya. Karena yang naik hanya yang diwajibkan untuk membayar at least UMR. Siapa aja yang diwajibkan membayar at least UMR adalah bisnis formal dan besar, Mhm. industri besar. Jadi UMKM boleh bayar di bawah UMP gitu. Terus kalau Anda kerjanya informal, kalau Anda kerjanya apa namanya gig ekonomi, kalau Anda kerja sesuatu yang bukan formal, Ya. apapun itu, maka kemungkinan tidak tertranslasi langsung ke gaji Anda. Hmm. Problemnya tuh di situ. Jadi buat saya ujung-ujungnya adalah apakah orang-orang dibayar mengikat dengan UMR alias orang-orang yang bekerja di bidang formal itu banyak atau enggak?
Dan apakah orang-orang ini lah yang menggerakkan konsumsi atau enggak? Kalau iya, maka saya bilang iya, bisa jadi itu Hmm. bagus ya. Karena UMP ini penting jika ada power imbalance antara tenaga kerja dan pemberi kerja. Jadi kayak misalnya kalau di Amerika tuh misalnya ada satu desa yang bukan desa lah ya, kota kecil, let's say, yang apa ya, pemberi kerja paling gedenya tuh cuma satu gitu. Mhm. Nah, ini memberikan kekuatan monopoli dari si pemberi kerja ini. Dia satu gede banget, sementara kotanya kecil gitu ya. Nah, Ya, kalau 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 situasi seperti ini, UMP bisa jadi sangat menolong daya beli karena semua pegawai, semua orang di situ kota itu kerja di sana kan gitu ya. ya. Dan mereka nggak punya pilihan mau kerja tempat lain So. gitu. Nah, kalau di situasi kita nih kayaknya cukup mix. Saya nggak bisa 100% bilang bahwa UMP ini pasti baik untuk semua orang. Hmm. Partly karena ya itu tadi ya, ada paper dari Merdikawati dan Izati, em, apa namanya, yang bilang bahwa UMP kita ini tidak langsung serta-merta mengurangi kemiskinan gitu. Mhm. Kenapa alasannya? Ya karena UMP yang terlalu tinggi mengakibatkan bisnismen tuh malas untuk invest gitu. So. Lapangan kerja berkurang. Ya benar, jika Anda sudah kerja, sudah formal, Anda tuh susah dipecat ya. Dan Anda harus terima gaji di atas UMR. Jadi Anda pasti dapat tuh gaji di atas UMR. Tapi Ya. jika Anda adalah seorang pencari kerja atau seorang yang pengen jadi pegawai tetap di perusahaan, seorang yang lagi nyari kerjaan formal tersebut belum tentu ada karena em, labor market yang terlalu rigid itu mempersulit ya orang yang mau invest, terutama kalau perusahaan Anda nih dibilang gede juga enggak gitu ya. Jadi ya medium-medium menuju gede gitu Hmm. ya. Jadi terlalu gede untuk apa namanya disebut UMKM tapi terlalu kecil untuk punya banyak duit gitu. Ya. Nah, Anda nih di situasi yang sulit nih. Apa jadi nggak banyak tuh industri yang mau invest jika size-nya tuh di tengah-tengah seperti itu. Dan Mhm. inilah justru yang memberi pekerjaan banyak gitu ya. Jadi job creation-nya juga perlu kita lihat efek dari UMP ya. Dan ini udah beberapa peneliti yang ngelihat ke arah sini. Nah, mungkin saya stop di sana dulu. Menarik bahasannya. Terus kita berbicara soal formulasi nih. Ini juga jadi bahan pertanyaan. Sebenarnya 2024 jadi ya UMP 2024 jadi pertanyaan, UMP 2020 jadi pertanyaan lagi karena Oh ya. kalau pakai formulasi yang kayak gini sih harusnya ngeliatnya nggak 6,5% dong. What do you think nih Hmm. Mas Krisna kalau soal formulasi penghitungan UMP kali ini nih? Karena Oke. dianggap tuh kenaikannya nggak segini harusnya gitu. Bisa Iya, lebih iya, gede iya, lagi. iya. Iya, iya, iya. Well, ini emang, iya, ini balik lagi ya, angka 6,5 ini datang dari mana? Mungkin saya juga nggak tahu ya, harus mungkin kapan-kapan coba undang Pak Prabowo ke podcast ini, tanya beliau langsung. Tapi benar, saya juga nggak begitu paham ya, apakah angka ini muncul dari perhitungan yang ada di peraturan justru Hmm. itu. Tapi balik lagi sih ya, kalau misalnya kita bicara lebih besar atau kecil, mau sebesar apapun pasti buruh tetap bilang kekecilan dan pengusaha semau sekecil apapun pengusaha akan tetap bilang kegedean gitu. Jadi Tuh. emang sulit lah ya menentukan yang adil di sini. Tapi balik lagi ya, saya juga sejujurnya nggak tahu nih, nggak begitu paham apakah 6,5 ini datang dari mana. Hmm. Cuma I guess um, awalnya ditaruh formula di dalam peraturan kan untuk memberi kepastian gitu ya. Ya. Jadi dua-duanya baik Anda sebagai buruh maupun Anda sebagai investor bisa memperkirakan gitu ya. Kira-kira kalau saya mau invest 20 tahun ke depan ini nanti setelah 20 tahun gajinya berapa. Tapi terus muncul angka ini yang ini dari formula itu bukan sih, Ya. justru mengakibatkan apa ya, kepastiannya hilang gitu ya. Jadi Tuh. saya nggak tahu again itu angka benar dari sana atau enggak, tapi yang jelas kalau kalau orang-orang bingung itu sebenarnya sebuah presiden yang nggak begitu baik ya karena akibatnya kepastiannya ini jadi hilang ya yang harusnya muncul justru kepastian dengan adanya formula tersebut. Formulasi ini yang sebenarnya kalau kita berbicara dari sisi buruh mungkin yang mau masuk kerja dan lagi nyari kerja, oh UMP naik mungkin jadi jawaban yang kayak oh iya ini bisa cover nih. Tapi dari sisi yang menggaji nih, Mas Ya, Krisna ya, yang akan mengeluarkan beban gaji ke pegawai-pegawai baru dan mungkin masuknya per 1 Januari 2025 aturan UMP ini kan pasti sudah diketok palu ya, berlaku ya, untuk pegawai baru yang masuk gitu atau mungkin yang lama masih gajinya UMP itu bakal ada renumerasi di situ. Em, Penyediaan lapangan kerjanya nih banyak yang bilang let's say oke kenaikan baik gitu. Tapi gimana dari sisi em, penyedia lapangan kerja nih Mas Krisna? What do you think?
Oke, jadi ya ini memang pertama balik lagi saya ngomongin kepastian lagi dulu Hmm. bahwa fakta bahwa part of employment dari UCK ini bisa digugat oleh MK terus harus bikin baru ini sudah menunjukkan betapa unstable-nya cipta kerja UCK ini gitu. Hmm. Jadi sebuah undang-undang yang literally judulnya cipta kerja yang dibuat mengcentralize dengan harapan membuat sebuah kepastian ternyata malah bikin nggak pasti ya. Partly ya ini bisa digugat seperti ini. Nah, apa part dari WCK lagi yang lain yang bisa digugat bisa jadi kan memunculkan pertanyaan seperti itu ya. Jadi pertama soal kepastian ini selalu ya saya ngobrol sama investor dari manapun bilang kepastian itu dia butuh seperti itu. Jadi dari sini aja udah bikin nginvest ini sedikit problematik ya hitung-hitungannya. Ya. Em, tapi nomor dua adalah sebenarnya upah Indonesia itu ya gimana ya? Ya kalau misalnya yang mampu bayar sih ada-ada aja ya. Sebenarnya yang jadi Hmm. masalah tuh bukan hanya soal upahnya saja, tapi juga soal kalau Anda sudah memfull-time-kan seseorang, maka sangat sulit untuk melepas orang ini gitu. Hmm. Nah, jadi sebenarnya rigiditas itu menjadi sebuah permasalahan juga di Indonesia. Bukan Ya. hanya angkanya, tapi bagaimana menambah dan mengurangkan pegawai karena kondisi ekonomi berubah gitu ya. Jadi Ya. seperti harus dirumahkan untuk sementara yang gini-gini agak sulit gitu. Jadi selama the whole package tidak hanya angka UMK-nya tapi juga kebijakan soal buruhnya ini unpredictable dan terlalu rigid, maka kemungkinan agak susah. Makanya jalan keluarnya kan terakhir tuh banyak di PKWT-kan gitu ya. Yang Ya. menurut saya itu sebenarnya bukan jalan keluar ya. Maksudnya, maksudnya kalau mau full time kan rigid, tapi akibatnya pada nggak mau full time jadinya karena nggak berani komitmen gitu. Hmm. Kalau kalau komitmennya ini sangat-sangat mengikat, akibatnya mintalah part PKWT tadi untuk muncul di dalam pasal yang mana menurut saya bukan solusi. Nah, kemudian kalau kita masuk lagi ke angka ya, balik lagi UMK ini angkanya kan beda-beda tiap daerah ya. Betul. Sebenarnya dari apa perusahaan itu sudah voting dengan kakinya, gampangnya gitu ya. Kalau Ya. begitu kita lihat perusahaan pada pindah dari Jawa Barat ke Jawa Betul. Tengah itu sudah sebuah indikasi ya bahwa buat pemberi kerja upah itu sangat sensitif Hmm. gitu. Apa namanya terutama di tempat seperti garment gitu ya. Dan yang lebih penting tentu saja growth-nya nih. Betul. Investasi ini kan bukan apa namanya barang 5 tahun 6 tahun ya, bisa Betul. 10 20 tahun ya. Kalau misalnya kenaikannya membingungkan seperti ini ya ngitungnya pun susah gitu. Hmm. Dan memang ya karena majority dari kita adalah pekerja ya, bukan pemberi kerja, jadi Ya. populer tentu saja naikin upah. Yang yang perlu kita ketahui adalah balik lagi ke pertanyaan saya tadi, apakah kalau UMK naik gaji kita otomatis naik ya? Ini kan belum tentu. Apakah Hmm. bagaimana dengan lapangan kerja? Belum tentu gitu. Dan jangan lupa ya, pengusaha itu juga menghadapi tidak hanya pegawai tapi juga peraturan yang berbelit-belit lah, apa namanya pungli lah yang Betul. gini-gini. Jadi masalahnya pengusaha juga banyak gitu. Dan selama ini nggak bisa diberesin, maka saya khawatir ya UMK ini malah jadi instrumen yang tidak, bukan menjadi solusi malah buat mereka gitu ya. Jadi balik lagi kalau misalnya kebijakan untuk berusahanya bagus gitu, maka sebenarnya bahkan nggak perlu digadu dengan UMK pun bisa-bisa aja mereka bayar mahal gitu ya. Hmm. Jadi bu- fakta bahwa kita butuh banget UMK dan angkanya itu sama dengan median itu semacam sudah menunjukkan bahwa memang sulit lah ya usaha di Indonesia ini tidak semudah yang dibayangkan gitu untuk Ya. beberapa pengusaha. Ya mungkin gitu Mas. Oke. Kita sekarang langsung masuk ke permasalahan yang disorot juga nih sama publik adalah soal daya beli nih, Mas Hmm. Krisna. Katanya kan UMP ini tuh dinaikkan juga supaya nanti akhirnya masyarakat bisa terdorong daya belinya. Meskipun kenaikan UMP ini tidak menjamin bahwa gaji yang sudah bekerja itu akan naik 6,5% juga ya. Itu willingness dari perusahaan. Apalagi yang udah di atas UMP, bosnya juga bisa bilang kan udah di atas UMP. Yang naik kan UMP-nya. Itu bakal Iya, jadi iya, obrolan di situ tuh. bener banget. Nah, but apakah kalau kita berbicara soal daya beli masyarakat sekarang, terus juga situasi di masyarakat gitu ya, kenyataannya bahwa yang digaji UMP itu banyak banget di luaran sana, bahkan under UMP pun juga nggak sedikit gitu. Kebijakan soal UMP one thing, tapi
untuk menyelamatkan daya beli yang sekarang sedang bikin deg-degan nih, Mas Krisna. What Hmm, should our government do? Karena 2025 udah di depan mata nih, ya kan? Apa yang harus ya, disiapkan sama pemerintah supaya daya beli kejaga? Karena deg-degan nih sekarang. Pemerintah sih udah nyiapin beberapa paket stimulus ya, tapi PPN-nya ya, 12%. Tetap aja nggak nyelamatin ya, buat daya beli nih. Gimana Mas ya. Krisna? Oke, jadi nomor ini awal saya juga bingung ya, maksudnya kan si PPN naik ini dimandatkan undang-undang ya, jadi Ah, ke pemerintah juga kuat juga argumennya untuk menaikkan. betul. Gitu. Cuma kalau saya ngajar di UI itu hampir setiap kali ngomongin soal makro ya. Hmm, Kalau mau meningkatkan daya beli, itu potong pajak. ya, Jadi ini agak unkonvensional nih ya, menaikkan pajak di masa daya beli kita berkurang, menaikkan pajak di masa real wage itu ya. turun bahkan gitu ya. Jadi peningkatan gaji untuk semua orang ini nggak bicara UMP ya, tapi gaji yang berdasarkan data BPS berdasarkan survei itu growth-nya kalah dari inflasi. Apalagi kemarin sempat mahal tuh ya harga makanan ya. Hmm, Jadi memang menurut saya sih aneh aja gitu ya naikin PPN di mana PPN ini mungkin pembelinya adalah orang-orang yang ya butuh dijungkit daya belinya gitu. ya. Terus saya juga nggak tahu ya sejauh yang saya paham PPN di Indonesia tuh cuma sekitar 4% PDB kalau nggak salah. Tolong dicek lagi Hmm, nih yang pada para pendengar ya jangan langsung percaya. Artinya apa? Banyak barang yang nggak kena PPN gitu ya. Eh, Terus kalau nggak salah UMKM ini tidak perlu yang di bawah 4,8 miliar nih nggak perlu nge-lodge narik PPN dari pembelinya dia gitu. ya, Jadi memang naikin PPN in one hand bikin rame gitu ya seolah 12%, ya. tapi on the other memang penarikannya juga tidak efisien, tidak efektif gitu ya. Ada barang yang nggak kena. Jadi saya nggak tahu nih dengan semua kegaduhan ini berapa banyak sih naik penerimaan pajaknya gitu. Saya Ya. khawatirnya itu aja. Jadi yang dapatnya ini nggak banyak sebenarnya gitu ya. Hmm, Nah, kita lihat nanti ya di 2025 apakah 4%-nya naik nih angkanya, empat betul. persen dari total PDB dari PPN ya. Kalau enggak, this is all for nothing gitu. Udah ribut-ribut, tax ratio pun ya segitu-gitu aja ya, which Ya. is very sad when you think about it. Di satu sisi ditambah dengan apa namanya mau dikasih banyak stimulus gitu ya. Hmm, Balik lagi nih, kalau kita bicara cost benefit, saya nggak tahu apakah banyakkan benefitnya atau banyakkan costnya untuk government revenue gitu ya. ya. Jangan-jangan tambahan ekstra yang tadi kamu bilang itu Mas Arya, itu lebih mahal daripada tambahan ekstra PPN yang diambil Ya. dari masyarakat ini saya jadi agak bingung ya. Akibatnya ke ke keributan ini tuh jadi sia-sia ya nama pemerintah buruk tapi tidak dibarengi dengan nggak worth it gitu ya, tidak dibarengi dengan revenue naik. Jadi dari situ aja saya udah nggak tahu nih apakah Hmm, bakal efisien atau enggak ya in terms of banyakkan nariknya daripada ngasihnya gitu. Nah, mungkin di situ dulu nanti coba kita oke. elaborate lebih jauh. Perbincangan soal kenaikan UMP ini pasti bakal jadi selalu yang dibicarakan rame-rame dan jadi obrolan penutup akhir tahun nih gitu ya Mas Krisna ya. Pastinya tuh. Berapa persennya, layaknya berapa persen, tingkat konsumsi bisa naik gimana gitu-gitu. Yes. Mungkin ada lagi yang pengen disampaikan gak nih Mas Krisna? Karena ini kan situasinya tuh UMP naik tapi nyari kerja susah satu. Banyak orang yang mengeluhkan itu. Yang kedua, Hmm. barang-barang semuanya mahal, masyarakat jadi banyak yang nge-keep duitnya. Maybe ada yang ketinggalan belum disampaikan Mas Krisna. Hmm, Kayaknya sih nggak ada ya. Cuma memang saya nggak, saya merasa ya bahwa kita mungkin memang majority of people karena pencari kerja gitu ya. Jadi memang kalau bicarakan UMP tuh nggak relate gitu kalau Hmm, nggak menggaji orang tuh mahal loh di Indonesia ya, gitu ya. Well, itu untuk beberapa entrepreneur gitu ya. Dan ini yang memang susah menurut saya pribadi. Jadi kadang-kadang kalau dipikir-pikir si Mas Gibran bilang solusi dari the whole thing adalah kamu buka usaha aja. ya, Well, it's very funny when you think about it. Tapi ya bener juga sih, coba deh usaha ya. Nanti hmm, mungkin baru berasa tuh ya bahwa ya nggak mudah gitu berusaha di ya, Indonesia. Jadi ya mungkin itu yang bisa. Tentu saja saya sepakat lah ya kalau masyarakat memang perlu diungkit daya belinya. Tapi apakah UMP jalan keluarnya belum tentu gitu ya. Terus ya buat pemerintah ya sama ya. Kalau misalnya entrepreneurnya mengeluh untuk bisa hmm, membayar UMP, bisa jadi memang permasalahan apa izin usaha apa di perusahaan berusaha di Indonesia nih ya sesulit itu gitu ya. hmm.
nggak bisa lah kalau mereka mau menyelesaikannya dengan UMP gitu. Nggak ada cara lain selain membuat Ya, entrepreneur kita lebih produktif gitu. Dan UMP ini nggak akan menyelesaikan itu semua, ya, cuma akan membenturkan sesama masyarakat gitu. yes. Pencari kerja maupun pemberi kerja. Akhirnya berantem mereka gitu ya. Padahal harusnya ya kita marahinnya pemerintah dong. Enggak ya, enggak, jangan dimarahin lah. Maksudnya Ya, kita kritik dengan santun lah gitu. oke. Kalau gitu, Mas Krisna Gupta, thank you so much udah nyempetin waktu buat ngobrol kali ini, Mas. Pertama, Seru obrolannya kali ini Sobat Isi ID. Dan ya, semoga kita berdoa aja hal yang baik datang ke kita. Masuk Januari tiba-tiba diketok sama orang HR atau operations. Semua pegawai lama gajinya naik gitu ya. amin. Itu amin, itu doa yang diaminin banyak orang. But anyway, jangan lupa buat follow sosial media di Conversation Indonesia di @conversationidn. Itu ada di X, ada di social media Instagram dan juga ada di TikTok. Don't forget to subscribe our YouTube channel @conversationidn dan juga cek Suara Akademia di Spotify dan juga di YouTube Music Sobat Isi ID ya. Kalau begitu, waktunya kami pamit. Selamat liburan Natal, Sobat Isi ID. Dan yang kalau mau extend liburan tahun baru, silahkan dihabisin jatah cutinya. I'll see you next episode. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.